Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa kembali di rangkuman tausiah singkat Jamaah Nurul Qalbi. Tak bosan-bosan kami mendoakan kepada penonton setia channel Jamaah Nurul Qalbi, semoga tetap diberikan kesehatan, baik zahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudaraku yang sampai saat ini masih terlilit hutang, semoga Allah cepat melunaskan serta dipanjangkan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Penonton channel Jamaah Nurul Qalbi yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahwa Allah telah banyak menyebutkan nama-nama makhluk ciptaannya dalam Al-Quran. Tujuan Allah menciptakan makhluk tersebut bukanlah sekedar penciptaan biasa, akan tetapi ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik di dalamnya. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 26, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Dan di antara beberapa binatang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah semut, laba-laba, dan lebah. Dari ketiga binatang tersebut, kita bisa memetik pelajaran yang sangat berarti untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari ketiga binatang inilah kita akan mengetahui di mana posisi kita di akhirat kelak, apakah neraka ataukah surga. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari ketiga binatang kecil tersebut? Yang pertama adalah semut. Semut merupakan salah satu hewan yang paling rajin menumpuk-numpuk makanan. Ia menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk mengumpulkan makanan sedikit demi sedikit tanpa pernah cuti. Semut cenderung menghimpun makanan untuk persediaan bertahun-tahun, meskipun ia tahu usianya sendiri tak lebih dari 1 tahun. Lalu pesan apa yang bisa kita ambil dari semut? Yakni ketamakan dalam mengumpulkan sesuatu, yang mana kita juga sering melihat semut berusaha memikul sesuatu yang jauh lebih besar dari tubuhnya, yang mungkin saja itu tidak berguna baginya. Semut tidak bisa hidup sendiri-sendiri, dan mereka menerapkan kedisiplinan dalam koloninya, sehingga tidak ada istilah libur bagi mereka. Lalu apa hikmah bagi manusia yang berbudaya seperti semut? Manusia yang berbudaya semut akan senang sekali menumpuk sesuatu yang mungkin tidak akan pernah dinikmatinya. Ia menggali ilmu sangat banyak, akan tetapi tidak mengolahnya, sehingga jiwanya tetap saja kering dan tidak memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar. Di era sekarang, banyak sekali manusia yang berlomba-lomba menumpuk harta tanpa mengerti harta itu sendiri, sehingga orang yang semacam ini terus-menerus merasa fakir. Bahkan manusia yang berbudaya semut akan bekerja terus-menerus sampai lupa waktu, lupa menikmati hasil dari pekerjaannya, dan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbesit dalam pikiran manusia berbudaya semut adalah aji mumpung. Padahal itu hanyalah pancingan setan agar tak henti-henti mengejar dunia. Lalu yang kedua adalah laba-laba. Bagi sebagian orang, laba-laba mungkin terlihat menakutkan. Meskipun sarangnya lemah, akan tetapi bukan tempat yang aman bagi makhluk lain seperti semut, lalat, dan lain sebagainya.
Dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, yang artinya, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Dalam ayat ini, Allah mengumpamakan kepada manusia-manusia penyembah berhala, yang mana mereka percaya bahwa tempat yang paling aman untuk berlindung adalah rumahnya sendiri, bukan dari Allah. Padahal Allah sudah memperingatkan dalam surah tersebut, tidak ada tempat berlindung yang jauh lebih aman daripada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah mengumpamakan rumah orang-orang tersebut seperti sarang laba-laba, lemah dan akan hancur apabila tertimpa suatu benda. Begitu juga dengan kaum musyrikin yang percaya kepada kekuatan sesembahan-sesembahan mereka sebagai tempat berlindung. Padahal sesembahan-sesembahan itu tidak mampu sedikit pun menolong mereka dari azab Allah di dunia. Seperti yang terjadi pada kaum Nuh, kaum Ibrahim, kaum Lut, kaum Syuaib, dan lain sebagainya. Manusia yang berbudaya seperti laba-laba tidak pernah berpikir apa, di mana, dan kapan ia makan. Tapi yang mereka pikirkan adalah siapa hari ini yang akan mereka makan. Manusia berbudaya laba-laba tidak akan mengenal artinya kawan, balas budi, dan belas kasihan. Semua dilandaskan atas kepentingan dirinya. Dan menikam kawan adalah tradisinya. Meneguk di air keruh adalah keahliannya. Raja tega adalah gelarnya. Intrik dan fitnah adalah atributnya. Karena orang-orang seperti ini mempunyai prinsip. Hidup hanya sekali, maka nikmati sepuas-puasnya. Dan masalah akhirat itu masalah nanti. Nauzubillah. Lalu binatang yang ketiga adalah lebah. Lebah merupakan salah satu binatang yang sangat disiplin dalam pembagian waktunya. Mereka pun bekerja dengan sangat tertib. Imbas dari pekerjaan para lebah akan menghasilkan kebaikan manfaat dengan tempat kerjanya. Sarangnya dibangun segi 6 yang telah terbukti sangat ekonomis dan kuat apabila dibandingkan dengan segi 4 atau segi 5. Selain itu, sarangnya juga selalu terjaga dari benda-benda yang tidak berguna. Makanannya pun terpilih dari sari-sari bunga yang kemudian diolah menjadi madu dan lilin. Sifat lebah tidak pernah mengganggu. Sengatnya dikeluarkan hanya dalam keadaan darurat saja, karena ia tahu setelah mengeluarkan sengat ia pun terancam akan mati. Bahkan sengatnya pun berguna bagi penyembuhan penyakit-penyakit tertentu. Dan uniknya, lebah suka tinggal di tempat-tempat yang gampang terlihat. Kebersamaannya pun sangat kuat. Sekali terganggu, bisa jadi akan muncul persatuan untuk membalasnya. Manusia yang berbudaya lebah tidak suka mengganggu, apalagi merusak. Tidak makan kecuali yang baik. Tidak berbuat kecuali yang menghasilkan. Tidak menghasilkan kecuali yang bermanfaat. Tidak berkorban kecuali untuk kepentingan orang lain. Tidak penakut kecuali untuk kebenaran. Tidak menyengat kecuali untuk memberi pelajaran bagi orang zalim. Dan rela mati demi membela agama Allah. Akhlak yang bisa kita teladani dari lebah adalah: yang pertama, lebah menghisap saripati bunga. Artinya, hanya memakan makanan yang baik-baik dan halal. Yang kedua, lebah keluarkan madu. Artinya, berbicara yang baik-baik, bukan cacian, celaan, hinaan, atau bahkan sumpah serapah. Yang ketiga, jika lebah hinggap di mana saja, mereka tidak merusak tangkai bunga. Maksudnya adalah, dimanapun seorang muslim berada, mereka sebagai rahmatan lil alamin. Tapi jika agama muslim diusik, maka pengusiknya akan dikejar sampai kemanapun. Rasulullah SAW pernah berpesan bahwa seorang mukmin itu hendaklah seperti lebah, terpelihara dari barang haram, mendatangkan manfaat bagi orang lain, terorganisir dengan baik, serta siap berjihad melawan maksiat dan musuh-musuh Allah. Akan tetapi, jika kita melihat kondisi sekarang ini, amanat Rasulullah tak banyak yang menjalankan,
Realita yang terjadi adalah manusia lebih suka berkiblat pada semut dan laba-laba dibanding lebah. Ingatlah pesan Rasulullah yang satu ini. Sabar dari menahan hawa nafsu itu berat, tapi menahan siksaan neraka jauh lebih berat daripada menahan nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.